Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini tentang data berkelompok ya. Data berkelompok sudah kita bahas di minggu yang lalu, bagaimana cara membuat tabel distribusinya. Sekarang kita bahas tentang apa itu data berkelompok, apa saja rinci-rincian yang harus kita pahami di data berkelompok ya. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk interval kelas atau tabel distribusi ya. Untuk lebih paham lagi ya, kita langsung ke contoh soalnya. Dari contoh soal ini nanti kita bahas secara kupas tuntas tentang apa itu data berkelompok. Oke? Soalnya ya, data nilai ulangan matematika dari 20 siswa SMA Tenan, mantap Tenan ya. Ini ada tabelnya berupa nilai, kemudian ada berupa frekuensi ya. Nilainya 51 sampai 55 itu ya, ada 3 frekuensi. Kemudian 56 sampai 60 ada 4 frekuensinya. Kemudian 61 sampai 65 ada 5, 66 sampai 70 ada 2. Kemudian 71 sampai 75 ada 2, 76 sampai 80 ada 4. Oke, dari tabel ini kita akan rincikan lagi apa yang harus kamu ketahui dalam data berkelompok. Dimulai dari yang namanya banyak kelas ya. Banyak kelas ya, atau disingkat dengan K kecil ya. Di video sebelumnya kita sudah tahu apa yang dikatakan banyak kelas dan cara menentukannya juga kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya. Oke, untuk menentukan banyak kelasnya bisa kita lihat dari sini. Ini kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Berarti ada 6 kelas dalam tabel ini, sehingga K-nya sama dengan 6. Setelah banyak kelas, yang harus kita ketahui adalah panjang interval kelas atau selang kelas ya. Panjang interval kelas. Panjang interval kelas atau selang kelas itu biasanya kalau di video sebelumnya kita mengetahuinya itu jadi I ya. Kalau di sini bisa juga C. Dalam beberapa soal yang digunakan itu C ya sebagai selang kelas atau panjang interval kelas. Untuk menentukannya kita bisa dari misalnya di kelas pertama ya, 51 sampai 55. Caranya 51-nya kita hitung 51, 52, 53, 54, 55. Ada 5 jari yang kita gunakan, maka panjang interval kelasnya adalah 5. Bisa juga dengan cara kamu mengurangkan 56 dengan 51, berarti 5. 60 dengan 55 juga 5 ya. C-nya adalah 5. Untuk yang ketiga yang harus kamu ketahui adalah batas kelas. Batas kelas atau kelas boundary ya, terdiri dari 4 item yang nanti kita harus ketahui, yaitu batas atas, batas bawah, tepi atas, dan tepi bawah. Kita mulai yang pertama adalah batas bawah. Batas bawah ya atau BB disingkat, itu adalah data minimal kelas ya, data minimal kelas. Misalnya gini, kelas pertama gitu ya, kelas pertama data minimalnya adalah 51. Berarti yang dikatakan batas bawah itu adalah 51 ya, 56, kemudian 61, kemudian 66, kemudian 71, kemudian 76. Jadi inilah yang dikatakan BB, batas bawah untuk masing-masing interval kelas. Setelah batas bawah, kita masuk ke batas atas. Batas atas atau BA ya, itu adalah data terbesar atau data maksimal. Data terbesar kelas. Ya, data terbesar pada interval kelas. Misalnya kelas pertama, data terbesarnya adalah 55. Berarti yang dikatakan batas atas itu adalah 55. Itu untuk kelas yang pertama. Untuk kelas kedua 60, kemudian 65, kemudian 70,
kemudian 75, kemudian 80. Berarti posisi yang di sini untuk masing-masing interval kelas adalah batas atas. Paham ya? Yang dikatakan batas bawah dan batas atas untuk masing-masing interval kelas. Oke? Kemudian yang kita pahami adalah tepi bawah kelas. Ya. Tepi bawah kelas ya. Tepi bawah atau disingkat dengan TB ya. Itu rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5 ya. Batas bawah dikurang 0,5. Oke, kemudian nanti ada tepi yang namanya tepi atas kelas. Oke, untuk tepi atas kelas itu disingkat dengan TA ya. Rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Kalau tepi bawah tadi batas bawah dikurang 0,5 ya. Kalau tepi atas berarti batas atas ditambah 0,5. Kita coba dulu cari untuk kelas yang pertama. Kita cari dulu tepi atas dan tepi bawahnya ya. Untuk kelas pertama mencari tepi bawahnya. Batas bawahnya berapa? 51 ya. Berarti dia 51 dikurang 0,5. Itu untuk kelas pertama ya. Kita mencari batas bawahnya. Kemudian TB-nya itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Berapa dia? 50,5. Kemudian kita cari tepi atas untuk kelas pertama. Batas atas ditambah 0,5. Batas atas untuk kelas pertama adalah 55. Berarti 55 ditambah 0,5 sama dengan 55,5. Oke, kalau saya buat tambahan tabelnya ya. Untuk kolomnya batas kelas ya. Kenapa saya buat tabelnya? Karena batas atas ini atau batas bawah dan tepi atas dan tepi bawah ini sangat dipergunakan dalam pengukuran data berkelompok ya. Kita buat batas kelas. Oke, kita cari batas kelas. Di batas kelas ini yang diisi adalah tepi bawah dan tepi atasnya saja untuk masing-masing interval kelas. Kita tentukan untuk kelas pertama ya. Tepi bawahnya, tadi tepi bawahnya adalah 50,5. Berarti dia 50,5 sampai ke tepi atasnya 55,5. Selanjutnya di sini jadinya 55,5 sampai 60,5. Untuk kelas ketiga mencari tepi bawahnya berarti 61 dikurang 0,5 jadinya 60,5 sampai ditambah batas atasnya dengan 0,5 jadinya 65,5 ya. Untuk kelas keempat jadinya 65,5 sampai 70,5. Kalau di sini 70,5 sampai 75,5. Dan untuk kelas terakhir ya 75,5 sampai 80,5 ya. Kenapa harus saya tekankan lagi di batas atas yang tepi bawah dan tepi atas? Karena nanti untuk mengubah ya data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk histogram, nanti kita menggunakan tepi atas dan tepi bawah. Kalau kita lihat pada masing-masing kelas, untuk kelas pertama ternyata tepi atasnya adalah tepi bawah untuk kelas kedua, sama begitu juga selanjutnya ya. Jadi nanti dalam soal yang disajikan untuk data berkelompok bisa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, bisa juga dalam bentuk histogram. Dan yang di histogram yang ditampilkan adalah batas kelasnya. Paham ya? Batas kelas berarti dia yang dipergunakan adalah selang antara tepi bawah dan tepi atas. Oke? Kita selanjutnya ya. Selanjutnya adalah kita menentukan nilai tengah interval kelas ya. Nilai tengah atau XI ya. Untuk data tunggal XI itu adalah datanya, tetapi untuk data berkelompok XI itu adalah nilai tengahnya. Bagaimana menentukan nilai tengah atau XI-nya? XI itu rumusnya adalah batas bawah masing-masing interval kelas BB ditambah batas atasnya
kita bagi dengan 2 ya. XI itu adalah batas bawah masing-masing interval kelas, kamu tambah dengan batas atasnya kemudian dibagi 2. Kita cari untuk kelas yang pertama ya. Untuk kelas yang pertama XI-nya berarti batas bawahnya adalah 51. Maka 51 kamu tambah dengan batas atasnya 55, kamu bagi 2, ini hasilnya 106. Kamu bagi 2 hasilnya 53. Itu untuk interval kelas yang pertama. Bagaimana untuk interval kelas yang kedua? Kita cari XI-nya. Berapa batas bawahnya? 56 ditambah batas atasnya adalah 60 dibagi 2 hasilnya adalah 116. Kamu bagi 2 hasilnya 58. Kemudian saya pindahkan ke tabel distribusinya. Ini ada XI. Saya masukkan nilainya setelah kita mencari tadi. Di sini 53, di sini 58. Oke, saya akan memberitahukan bagaimana cara cepat untuk menentukan XI. Kamu cukup mencari XI untuk kelas pertama saja. Untuk kelas berikutnya kamu akan saya ajarkan dengan cara yang lebih mudah. Bagaimana? Coba lihat. Untuk kelas yang pertama dia 53 XI-nya. Untuk kelas yang kedua dia 58. Selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah 5, 53 tambah 5, 58. Siapa 5? 5 itu adalah selang interval kelas atau C-nya. Jadi cukup satu kelas saja kamu menentukan XI-nya. Untuk XI kelas berikutnya kamu jumlahkan dengan panjang interval kelasnya. Berarti 58 ditambah 5 hasil 63 ya. 63 kamu tambah 5 hasilnya 68. Kemudian 68 ditambah 5 hasilnya 73, kemudian 73 kamu tambah 5 hasilnya 78 ya. Kalau secara manual ya dikatakan nilai tengah itu seperti ini. Misalnya untuk kelas pertama 51 sampai 55 berarti 51, 52, 53, 54 dan 55. Yang dikatakan nilai tengah itu sama seperti kuartil tengah atau median ya. Disinilah dia nilai XI-nya. Oke, paham ya? Nilai tengah ini nanti kita pergunakan dalam menentukan rata-rata data berkelompok ya. Yang di tabel ini bakal kita pergunakan dalam operasi penghitungan di video selanjutnya. Oke, apalagi yang harus kita cari adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif untuk masing-masing interval kelas ya, itu dalam satuan persen. Rumusnya adalah frekuensi interval kelasnya ya dibagi dengan total frekuensi semuanya, kamu kalikan dengan 100% ya. Misalnya kita ingin mencari untuk interval kelas yang pertama frekuensinya ya. Saya bawa di sini nanti ada FR, satuannya dalam persen ya. Kita cari untuk kelas yang pertama. Berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 3 ya. 3 dibagi dengan frekuensi totalnya berarti total semuanya adalah 20. 3/20 kamu kalikan dengan 100%. Oke? 100 dibagi 20 itu hasilnya 5. Kamu kalikan 5 dengan 3 hasilnya 15%. Berarti di sini 15. Untuk kelas kedua berarti dia 20, kemudian dia 25, kemudian di sini 10, 2 kali 5 10. Saya kali-kalikan 5 ya karena hasil pembagi 100 bagi 20 itu 5. Jadi tinggal 5 dikalikan untuk masing-masing frekuensinya. Kalau ini 4 berarti 4 kali 5 jadinya 20. Total itu harus 100 karena total keseluruhan dalam persen adalah 100%. Ya. Kita masuk yang poin terakhir adalah frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi kumulatif itu disingkat dengan FK. Ya, saya bawa di sini tabel FK. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi interval kelas dijumlah dengan frekuensi kelas sebelumnya, total frekuensi kelas sebelumnya. Ya, jadi FK itu adalah frekuensi kelasnya dijumlah dengan frekuensi total sebelumnya. Ya, misalnya gini, ini frekuensi kelasnya berapa untuk kelas pertama? 3. 3 ditambah dengan jumlah frekuensi sebelumnya. Enggak ada, berarti 3 tambah 0 sama dengan 3. Ya. Untuk kelas kedua, berapa frekuensi kelasnya? 4.
Berapa total frekuensi sebelumnya adalah 3, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Untuk kelas ketiga FK-nya berapa frekuensi dia? 5. Ditambah dengan frekuensi kelas berikutnya. Sebenarnya kan frekuensinya, total frekuensi sebelumnya adalah 3 tambah 4, tapi sudah didatakan di sini jadi 7 ya. Berarti 5 tambah 7 sama dengan 12. Kalau di sini berarti 2 ya. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Kemudian ini untuk kelas yang kelima berarti 2 ditambah jumlah frekuensi sebelumnya adalah 14, berarti 2 ditambah 14 16. Kemudian untuk kelas yang terakhir berapa frekuensinya? 4 ditambah dengan total frekuensi sebelumnya 16, berarti 4 tambah 16 20. Maka FK untuk kelas terakhir itu harus sama dengan jumlah frekuensi keseluruhannya. Oke, inilah data-data atau unsur-unsur yang harus kamu pahami dalam data berkelompok. Semoga kamu dapat memahaminya dan mengerti sehingga kita bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.